wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi. Kita berjumpa lagi ya bersama Mengkono Dev. Untuk kali ini adalah masih dengan tutorial menggunakan package bridging BPJS versi 2 menggunakan PHP natif ya. Kali ini tutorialnya adalah menggunakan PHP natif karena dari video kemarin ada beberapa yang request untuk menggunakan PHP 8 atau PHP natif ya. Dalam tutorial kali ini untuk menggunakan PHP, pertama-tama teman-teman harus mengetahui PHP basic ya, lalu beberapa pengetahuan tentang PSR dan juga Composer. Di mana PSR sendiri kita bisa belajar melalui website PHP ini ya, PSR ya. Bisa dicari mudah lah menggunakan Google PSR PHP. Nanti indeks pertamanya akan keluar PSR ya. Dimana di sini ada banyak sekali PSR yang sudah ditulis sampai 18 yang aktif dipakai dari 1 sampai 18. Ini loncat ya. Oh enggak, 1 sampai 18. Mulai dari basic coding standar, basic coding standar itu adalah dimana itu cara penulisan coding yang terstandar dari PHP sendiri itu seperti ini. Contoh seperti teksnya, buka penutup atau echo short atau karakter encodingnya, side effect. Nah, terus di sini ada contohnya, ada beberapa contoh. Teman-teman bisa belajar dari sini ya. Mungkin di sini teman-teman cukup mengetahui sampai 4 saja ya. Sampai auto load. Di mana auto load ini ada hubungannya nanti sama Composer ya. Karena Composer sendiri itu menggunakan PSR 4 auto load ya di sini ya. Nah, oke. Nah, terus yang ketiga adalah Composer. Composer sendiri adalah package manager ya, atau dependensi package manager buat PHP ya. Untuk JavaScript ada sendiri ya, Nodes, npm, menggunakan npm untuk dependensi manajernya ya. Nggak usah basa-basi lagi ya, karena mungkin tutorialnya yang akan singkat ya. Kita langsung saja. Pertama-tama kita bikin folder bernama bridging native, lalu kita masuk ke dalamnya. Setelah itu kita install package bridging ya dari virus PHP bridging BPJS. Package ini adalah buatan saya sendiri ya, yang mungkin masih baru belajar bikin package. Nah, kita langsung saja install ya. Masuk ke dalam foldernya, kita buka terminal di dalamnya, lalu kita pastekan saja langsung, kita enter, nanti akan terinstall package-nya. Setelah selesai, ini ketika sudah selesai kita akan buat yang paling mudah aja dulu ya, referensi.php. Sini kita bikin kelasnya saja langsung dulu, kelas referensi. Lalu kita bikin lagi file bernama referensi maaf ya, service referensi PHP ya.
Oke, kita bikin juga awalnya, kelas awalnya service referensi kurung buka. Oke. Lalu kita bikin file dengan file konfigurasi ya. Filenya dengan nama env ya, kita bikin env. Oh, maaf karena terlalu bersemangat saya memakai Vim. Oke, kita buka aja IDE yang biasa dipakai, yang mudah ya, untuk teman-teman yang pengguna Windows atau Linux lainnya yang belum biasa pakai Vim ya, kita pakai menggunakan VS Code ya untuk mempermudahnya. Oke, kita buka dulu VS Code-nya. Nah, di sini tadi kita kan sudah membuat ya file bernama referensi dengan udah ada kelasnya. Di sini juga sudah ada ini nama kelasnya, kedua file ini. Lalu kita bikin file lagi bernama env, isinya nanti adalah konfigurasi dari eh, bridging, konfigurasi dari bridgingan kita nanti ya, config bridging ya, dimana kita copy saja dari sini ya. Ini refresh, kayaknya tadi sudah saya update. Oh, ternyata belum. Kita copy dua ya, kita pakainya Antrol. Untuk Camcache-nya kita abaikan dulu karena servernya sempat mati, jadi belum saya update lagi. Lalu kita kopikan di sini ya, kopikan di sini, kita ubah yang ini menjadi ini, garingnya kita rubah karena nanti ini akan nah, terus teman-teman isikan sendiri ya ini ya cons-nya masing-masing ya, cons dan key-nya. Lalu untuk user key vclaim-nya juga teman-teman isikan sendiri ya, sesuai dengan user key punya teman-teman masing-masing ya. Oke, kita langsung saja, karena ini saya akan isi nanti ya, karena itu kan privasi masing-masing rumah sakit ya. Oke, kita langsung saja ke codingan servisnya saja. Pertama kita load dulu file auto load dari komposer yang tadi ya, vendor ya. Kita buka terus vendor, terus kita ketik auto load ya, type auto load, lalu kita tutup. Nah, oke. Setelah itu kita buatlah variable protected dengan nama service, kita ganti saja bridging. Oke, lalu kita bikin constructor isinya adalah bridging kelas bridging vclaim ya, kita pakai vclaim ya karena kita nggak praktek yang Antrol ya, pakai yang ini. Lalu kita bikin metode atau function referensi ya. Referensi kita parameternya kita isikan kode, lalu kita tutup, lalu kita sini tuliskan endpointnya ya. Endpointnya kita lihat di katalog sendiri itu, kita buka dulu ya katalognya karena saya lupa ingat, kita buka dulu katalognya biar pasti.
Oke, sukses. Loading, kita buka katalog WS, kata Viclaim, lalu kita ke arah referensi, kita bikin diagnosa ya, yang paling mudah ini diagnosa. Oke, endpointnya adalah referensi diagnosa tadi. Nah, dan kita pindah ke project kita yang tadi ya, kita tuliskan saja referensi sesuai dengan katalog referensi diagnosa, lalu kita parameternya kita isikan kode. Oke, kita tutup, lalu kita bikin variabel diagnosa, lalu kita kirim ke service BPJS ya, bridging. Dengan ini kita melihat metodenya get, berarti kita pakai get request, lalu kita isikan kode sebagai parameter yang dilempar ke BPJS, lalu kita return saja diagnosanya. Sudah selesai seperti ini untuk service referensi diagnosa ya. Oh, ini ganti ya saja referensi ya, enaknya diagnosa ini ya. Oke, setelah itu kita balik lagi ke file bernama referensi. Waduh, mouse-nya mau rusak nih. Nah, setelah itu kita require dulu file service referensi ya di sini ya, jangan lupa di require ya. Require service referensi HP. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita bikin juga protected service referensi. Sini kita bikin variable service referensi, lalu kita bikin construct lagi, kita isikan parameter yang di atas dengan kelas service referensi. Setelah itu kita bikin get referensi, get diagnosa ya, get diagnosa. Oke, diagnosa, lalu kita isikan kodenya, parameternya, kode, lalu kita kurung tutup kurung buka. Setelah itu kita bikinkan di sini, kita di sini kita tuliskan di sini kita bikin sebuah diagnosa service salah di service referensi diagnosa kode. Oke, kalau kita return langsung saja di return diagnosanya. Oke, terus kita akses ya langsung ya. Kita akses di sini, kita bikin parameter referensi dengan menginisialisasikan kelas referensi ya. Yang di atas new referensi. Oke. Lalu kita referensi get diagnosa, lalu kita isikan aja, kita bikin A32 saja ya untuk yang paling mudah ya. Lalu kita ekokan langsung saja di sini, Eko, Bapak Eko. Oke,
Setelah selesai, kita bisa langsung jalankan project. Jalankan projectnya, kalian teman-teman bisa langsung dikopikan ke htdocs untuk exam atau juga www untuk Apache maupun Nginx pada Linux ya. Untuk pada Windowsnya biasanya menggunakan exam, taruh aja di htdoc, atau teman-teman kalau males mengcopy atau ingin lebih cepat, kita bisa jalankan saja by PHP Serve, karena PHP sendiri punya build serve sendiri ya di sini ya, dengan perintah PHP min s gede atau s caps lock, bukan dipukul ya, kaplok, 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 jangan kaplok aku, oh bukan ya. Lalu kita ketikkan localhost, kita kasih port 8000, kita kasih mente, lalu titik slash, lalu kita enter. Nah, di sini jalan pada localhost port 800. Lalu kita coba jalankan ya, localhost port 800. Teneng, blank ya. Enggak jalan ya. Kenapa? Karena tadi kita bikinnya di nama file referensi. Nah, referensi berarti kita ketikkan nama filenya referensi .php di sini, karena kita pakai PHP natif ya. Kita ketikkan di sini. Oh, ternyata masih error. Masih error. Kita lihat errornya apa. Kita buka dulu ya, errornya apa ya. Promise gesel. Oh, karena settingannya kita belum isi ya. Tadi aku kelupaan ya. Untuk settingannya belum ku isi. Untuk settingannya sendiri belum tak isi. Oke teman-teman ya, kita sudah isikan konfigurasi konser ID sama user key-nya ya. Lalu kita ulangi ya perintah tadi ya, kita clear dulu, lalu kita jalankan kembali, lalu kita akses URL yang tadi. Ternyata masih error. Nah, di sini masih error karena tidak ada diagnosa 4. Oh, kalau kita endpointnya keliru nih ya, kurang slash guys. Nah, di sini kita kurang slash. Oke, kita kembali lagi ke sini, lalu kita refresh. Tara, nah sukses, kita bisa nge-bridge ke BPJS. Nah, untuk memastikan lagi ya, kita coba ya, tambah ya, kita tambah untuk yang poli ya, referensi poli ya. Untuk referensi poli kita klik poli, lalu kita ubah parameternya menjadi poli. Setelah itu kita ubah juga yang di return poli. Oke, lalu kita kembali lagi ke referensi ya. Di sini kita bikin referensi dengan nama, kita bikin metode, maaf ya, metode dengan nama get poly dengan parameter kode sama seperti diagnosa ya. Lalu kita kopikan saja ya, karena hampir mirip, tinggal kita edit parameter, kita edit variabel diagnosanya menjadi poly, lalu kita edit metode yang diakses yaitu poly, lalu kita returnnya juga poly. Setelah itu kita ubah di sini ya, kita get
get poly. Di sini kita isikan int. Int itu dalam ya, poly dalam ya. Referensi int poly dalam biasanya yang biasa umum saya tahu ya int ini sama bed. Bed itu berarti apa ya, bedah. Oke, kita coba lagi ya, refresh ya. Ini kan tadi referensi diagnosa ya. Hasilnya kita refresh. Nah, di sini hasilnya referensi dari poly ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa coba sendiri ya untuk yang get menggunakan request get, dan untuk yang post itu menggunakan request post. Teman-teman nanti bisa coba sendiri di sini. Kalau yang post kita bisa isikan aja sesuai dengan contoh seperti ini, misalnya post SCP ya. Misalnya post SCP kita lihat di sini SCP versi 2. Nah, di sini kita biarnya copy saja ini endpointnya, kita kopikan ke sini. Nah, kita kopikan ke sini. Karena dia SCP banyak, berarti kita pakai data JSON ya. Di sini ada data JSON ya teman-teman ya. Dari sini nanti bisa diisi parameter atau variabelnya ini diganti SCP atau bebas sesuai masing-masing ya. Metodenya juga SCP. Lalu di sini udah tidak memakai get lagi tapi menggunakan post ya, ini ya. Di katalog menggunakan metode post, formatnya JSON ya, datanya itu ya. Kita langsung saja menggunakan post request, dimana post request itu ada endpoint dan data. Berarti nanti yang dimasukkan di dalam post request ini nanti adalah endpoint dan data JSON ya teman-teman. Di sini kita hapus, lalu di sini kita isikan data JSON. Nah, seperti yang ada keterangan di sini ya, autonya ya, ini ya. Intelijennya sudah keluar ini di sini. Kalau kita sorot di sini udah ada keterangannya di sini, endpoint dan data yang dikirim ya. Kita ratingnya SCP. Nah, teman-teman bisa coba sendiri. Di sini saya memakai service referensi, dan saya mencontohkan untuk metode post hanya function dan metodenya, nggak sampai insert SCP ya, karena bikin ininya panjang ini. Saya enggak bawa contoh dari kasus pembuatan SCP soalnya. Oke ya teman-teman ya, bisa dicoba sendiri di rumah. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang perlu tanya jawab lebih lanjut bisa tanyakan di forum atau PM di Telegram, atau bisa PM WhatsApp juga bisa. Cari dulu di Telegram, di grup bisa, di grup petir ya bisa ya. Nah, ya sampai sini ya tutorialnya ya teman-teman ya, untuk penggunaan package bridging BPJS versi 2 ya teman-teman, menggunakan PHP natif. Utamakan menggunakan PHP standar recommended ya. Oke ya teman-teman, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Jika perlu ya di share ke teman-teman yang lainnya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih ya sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.